Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya ya, yaitu i'rabul musanna ya. Kemarin sempat saya jelaskan bahwasanya musanna itu kan kadang diakhiri dengan alif dan nun, kadang juga diakhiri dengan ya dan nun ya. Dan kemarin tidak kita bahas secara detail ya, karena memang ada judul sendiri untuk i'rabul musanna ya. Nanti pun akan ada judul sendiri untuk jamak ya. Jadi ya bersabar ya, sedikit demi sedikit. Baik, langsung saja kita mulai i'rabul musanna al-amtsilah. Ya, jadi kapan sih sebetulnya musanna itu dia diakhiri dengan alif dan nun, dan kapan dia diakhiri dengan ya dan nun? Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini. Wahid, la'ibal waladani. La'iba, bermain. Siapa yang bermain? Al-waladani, dua anak itu. Dua anak itu bermain. Itnan, ittafaqa syarikani. Ittafaqa, setuju atau sepakat. Siapa yang sepakat? Asyarikani, ya, dua mitra kerja. Ya, jadi syarik di sini bisa diartikan mitra kerja atau rekan kerja. Jadi misalnya ada orang yang saling bekerja sama dalam sebuah perusahaan, misalnya, nah itu disebut dengan syarik. Karena ini berdua, jadi syarikani. Ittafaqa syarikani, dua mitra itu atau dua rekan itu sepakat. Salasa, auraqatis syajaratani. Auraqat artinya adalah berdaun. Ya, jadi mulai berdaun, ada daunnya, mulai ada daunnya. Asyajaratani, dua pohon. Dua pohon itu berdaun. Arba'ah, hadaral musafirani, hadara telah datang, telah hadir. Siapa? Al-musafirani, dua musafir. Dua musafir itu telah hadir. Ya. Tadi nomor 1, laibal waladani. Saya lupa tadi menerjemahkan waladan, dua anak ya, yang betul dua anak ya. Intinya tadi dua anak itu bermain ya, nomor 1 ya, Wahid ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya bahwasanya ini kan setiap akhir daripada jumlah ini diakhiri dengan musanna ya, isim musanna. Ya, dua anak, dua rekan, dua pohon, dan dua musafir. Dan kita lihat di sini diakhiri dengan apa? Alif nun, alif nun, alif nun, alif nun ya. Baik, sekarang kita ke contoh bagian yang kedua, al-qismu tsani minal amtsilah. Wahid, kafa'tul waladaini. Kafa'tu, saya memberikan hadiah ya. Atau bisa saya memberikan penghargaan, bisa. Al-waladaini, dua anak. Saya memberikan penghargaan kepada dua anak. Itnan, hadattu asyarikaini. Hadattu, saya berbincang-bincang. Saya ngobrol ya, saya berbicara dengan asyarikaini, dua rekan atau dua mitra. Salasa, tasallaqtu asyajarataini. Tasallaqtu, saya memanjat asyajarataini, dua pohon. Saya memanjat dua pohon. Arba'ah, wadda'tul musafiraini. Wadda'tu itu bisa diartikan mengucapkan selamat tinggal ya. Bisa. Atau bisa juga diartikan mengantarkan. Jadi misalnya kok kita mengantarkan musafir ke bandara misalnya gitu, atau ke terminal, lah itu bisa wadda'ah. Atau misalnya kita mengucapkan ya sampai berjumpa kembali misalnya, atau apa, nah itu juga disebut dengan wadda'ah ya. Kita diartikan di sini mengantarkan saja ya, mengantarkan ke ya entah ke terminal atau kemana. Wadda'tul musafiraini, saya mengantarkan dua orang musafir. Nah, kemudian kan kalau kita pergi otomatis kita akan mengatakan hati-hati ya gitu. Ya, selamat tinggal sampai bertemu lagi. Gitu, ya. Nah, ini di contoh bagian yang kedua ini kita lihat bahwasanya ini sama ya, diakhiri dengan isim mutanna juga, akan tetapi bedanya di al-amtsilah fil qismi tsani ini diakhiri dengan ya nun, ya nun, ya nun, ya nun. Nah, al-an al-qism ats-tsalits min al-amtsilah
Wahid, a'taitul qurata lil waladaini. A'taitu saya memberikan al-qurata bola lil waladaini kedua anak tersebut. Saya memberikan bola kepada dua anak tersebut. Itnan, ishtaraitu minasyarikaini. Ishtaraitu saya membeli min dari asyarikaini dua mitra tersebut. Saya membeli dari dua mitra itu. Salasa, danautu minasyajarataini. Danautu saya mendekat minasyajarataini ke dua pohon itu. Saya mendekat ke dua pohon. Arba'ah, salamtu alal musafiraini. Salamtu, saya mengucapkan salam alal musafiraini kepada dua musafir itu. Ya, saya mengucapkan salam kepada dua musafir itu. Al-amthila fil qism tsalits juga sama, diakhiri dengan ya dan nun, ya dan nun, ya dan nun. Nah, ini coba saya jelaskan. Teman-teman fokus ya. Jadi sebelum bahas, saya berikan mukadimah terlebih dahulu. Fil qismil awal minal amtilah, kita lihat kan semuanya diakhiri dengan alif dan nun. Kira-kira apa sih sebabnya? Sebabnya adalah karena coba kita cek, kita analisa. Nomor 1 ini, al-waladani ini jabatannya sebagai apa coba? Jabatannya adalah sebagai fa'il. Ya. Nomor 2 pun demikian, asyarikani juga sebagai fa'il. Yang nomor 3, asyajaratani juga sebagai fa'il, begitu juga dengan yang nomor 4, al-musafirani juga sebagai fa'il. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya fa'il ya, hukumnya apa? Hukumnya adalah marfu'. Fa'il hukumnya adalah dia marfu'. Dan salah satu daripada tanda kerofaan apa yang sudah kita pelajari? Salah satu dari tanda kerofaan adalah dhamma. Tapi apakah teman-teman melihat adanya dhamma? Tidak ya, tidak ada dhamma di sini. Akan tetapi yang kita temukan adalah alif nun, dan alif nun. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mutsanna ya, jika dia dalam keadaan marfu', maka marfu'nya adalah menggunakan alif. Marfu'nya menggunakan alif. Ya, tidak lagi menggunakan dhamma. Ya, jadi di sini pun bisa kita simpulkan bahwasanya alif menjadi salah satu tanda kerofaan sebuah isim. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke al-amthila fil qismi tsani. Coba ya. Kafa'tul waladain. Kira-kira waladain di sini dia sebagai apa? Waladain. Kafa'tu itu kan saya memberikan hadiah. Ya saya memberikan penghargaan ya. Lah, kira-kira waladain di sini sebagai apa? Ya, betul. Waladain di sini dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Dan sebagaimana kita ketahui, maf'ul bih hukumnya apa? Hukumnya adalah mansub. Apakah kita bisa lihat di sini ada fathah, teman-teman sekalian? Waladaini. Ada nggak fathahnya? Ya, yang mana kita kan sebelumnya sudah belajar salah satu daripada tanda kenasaban adalah fathah. Nah, tapi kita tidak lihat gitu ya. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat ya, teman-teman semua, yang kita lihat di sini adalah ya dan nun. Jadi ini semua, keempat jumlah ini semua ini ya, mutsananya itu jabatannya adalah maf'ulun bih. Nah, itulah kenapa semuanya menggunakan ya dan nun. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan juga bahwasanya ketika isim mutsanna kemudian dia itu mansub, maka alamatu i'rabnya adalah ya. Ya, alamah i'rabnya adalah ya. Tidak lagi fathah. Dan dengan kata lain pun bisa kita simpulkan bahwasanya ya adalah salah satu tanda daripada kenasoban. Ya, gitu. Baik, sekarang al-qismu ats-tsalits minal amthila. A'taitul qurata lil waladaini. Fokus kepada lil waladain. Nah,
kira-kira apa sih ini? Kok waladain? Ada apa ini? Apakah dia maf'ulun bih? Tidak, ya. Akan tetapi waladain di sini, ini kita lihat di sini ada apa? Ada alamu. Ya. Kemudian di contoh yang kedua ada apa? Min. Begitu juga contoh yang ketiga pun min, dan contoh yang keempat ada ala. Berarti kan ini semua adalah ahruf jar, ya kan? Maka isim setelahnya ini otomatis dia majrur. Kenapa? Karena adanya karena adanya harfu jar. Ya, jadi ini musanna yang mana musannanya majrur ya. Lah, kemudian majrur itu kan kita sebelumnya kita sering sebut ya. Wa alamatu jarhi kasrah, kasrah, kasrah. Apakah kita temukan kasrah di sini? Ya, itu ada kasrohnya. Lalu ada ini gitu ya. Ada ini semua gitu. Tapi sebetulnya ini bukanlah alamatul al-jarri ya. Ini bukan alamatul jarri ya, teman-teman sekalian ya. Akan tetapi ketika isim musanna itu dia majrur, maka alama i'rabnya adalah ya. Ini alama i'rabnya itu ya ini. Ya. Ya, ya, dan ya. Sama seperti ketika dia dalam keadaan mansub. Jadi sangat mudah sekali. Intinya ketika dalam keadaan marfu' dia menggunakan menggunakan alif, maaf. Dan ketika dalam keadaan mansub dan juga majrur dia menggunakan ya. Itu untuk yang musanna. Ya, jadi kita tidak lagi di musanna ini menemukan adanya dhammah ataupun fathah ataupun kasrah ya. Karena dia bukan mufrad ya. Tapi kalau di mufrad yang kita temukan adalah bahwasanya mufrad itu marfu'nya dengan menggunakan dhammah, mansubnya dengan menggunakan fathah, dan majrurnya dengan menggunakan kasrah. Tapi kalau di musanna ya sudah berbeda. Ketika dia marfu' maka dia menggunakan alif. Ketika dia mansub dan juga majrur maka dia menggunakan ya. Jadi sebelum kita menentukan apakah musanna ini menggunakan alif ataukah ya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan adalah kita harus mengangan-angankan, kita harus menganalisa apa jabatan musanna ini di dalam jumlah tersebut. Apakah dia fa'il? Apakah dia mubtada ataukah khabar? Apakah dia maf'ulun bih? Ataukah dia isim majrur? Ketika dia menjadi fa'il atau mungkin mubtada ataupun khabar, berarti dia menggunakan alif. Namun ketika dia maf'ulun bih ataupun dia didahului dengan harfu jar misalnya gitu, maka dia menggunakan ya. Gitu ya. Nah, insyaallah ini setelah ini kita baca al-bahath. Sebetulnya al-bahath dengan apa yang saya jelaskan sama, namun tidak masalah. Jadi ketika bahath ya nanti agak lebih cepat ya membacanya ya. Ya. Al-bahath. Ta'ammal kalimat al-akhirah fil amthilati sabiqah tajid kullan minha muthanna ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Setiap kalimat akhir daripada contoh-contoh yang ada sebelumnya yang tadi sudah kita bahas, itu kan semuanya muthanna ya. Li'annahu yadullu 'ala tsnain karena dia menunjukkan bahwasanya memang itu dua gitu ya. Biziyadati alif wan nun au ya wan nun. Yang mana tandanya adalah dengan adanya alif dan nun dan juga ya dan nun. Wa tajiduha fil qismil awal marfu'ah, dan teman-teman menemukan bahwasanya semua contoh yang ada di qism awal itu marfu'. Li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan. Karena semuanya ya jadi isim mutanna semuanya menjadi fa'il. Wa fil qismi tsani mansubah, dan di bagian yang kedua itu mansub. Li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bih. Karena semuanya tadi itu menjadi maf'ul bih. Wafil qismi tsalits majrurah, dan di bagian yang ketiga itu majrur ya. Di anna kullan minha masbuk biharfi jar, karena semuanya itu didahului oleh harf jar. Fama alamatur rafa' wan nasb wal jar fiha. Kemudian pertanyaannya,
Apa kira-kira tanda kerofaan, kenasoban dan kejaran? Nah, apa gitu kan? Nabhat, coba kita cari. Fanajid anna hadhil kalimat fi halatir raf'i tantahi bi alif wan nun. Nah, ketika kita cek kembali ya, kita temukan bahwasanya ketika dalam keadaan rofa seperti yang ada di kismil awal, itu musannanya tantahi bi alif wan nun. Ya kan? Diakhiri dengan alif dan nun. Wa fi halatai an-nasab wal jar tantahi bi ya wan nun lah. Kemudian fil qismi tsani wa tsalits ketika dalam keadaan nasab dan juga jar, kita lihat semua mutanna diakhiri dengan ya dan nun. Wa min dzalika nastati an nudrik. Dari situ bisa kita ketahui annal alif, bahwasanya alif hiya alamatul i'rab an-naibah 'anid dhammah fi halatir rafa. Nah, dari situ kita tahu ya bahwasanya alif dia adalah tanda i'rab an-naibah ya, yaitu pengganti ya. Karena kan memang dhamma itu kan alamat aslinya. Ya. Lah, ada alamat atau tanda penggantinya. Ya, penggantinya adalah alif dalam keadaan rafa. Wal ya hiya alamatul i'rab an-naibah 'anil fathah wal kasrah fi halatai an-nasbi wal jarri. Sedangkan ya dia adalah tanda i'rab yang menggantikan fathah dan juga kasrah di dua keadaan, yaitu keadaan nasab dan keadaan jar. Hukum ya, sudah saya jelaskan sebelumnya dan ini hanya pengulangan saja al-bahat, maka insya Allah lebih mudah untuk difahami. Baik, al-qaidah yurfa'ul muthanna bil alif, bahwasanya muthanna itu dia rafa, dia marfa dengan menggunakan alif, ya diingat-ingat ya. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan kemudian dia mansub dan juga majrur dengan menggunakan ya. Ya. Insya Allah mudah difahami ya. Hasanan, syukran ala husni ihtimamikum. Yassarallahu umurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.